Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Awal langkah senantiasa kita bertaubat kepada Allah. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang tidak pernah melakukan dosa, akan tetapi beliau minimal taubat sehari semalam 70 kali. Maka layaknya kita manusia biasa seharusnya lebih daripada itu tapi tidak mampu. Termasuk bahagian daripada taubat yaitu memperbanyak membaca istighfar. Istighfar tidak akan ampun dosa besar, tapi insya-Allah dengan istighfar diampuni dosa kecil. Dan hikmahnya Allah tuntun kita untuk menjadi orang yang taubat sebenarnya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ciri orang beriman adalah orang yang senantiasa mengingat Allah berdiri, duduk hingga tidur, disebutkan di ayat 191 surat Ali Imran. Ciri orang munafik, mereka jarang mengingat Allah, disebutkan di ayat 142 surat An-Nisa. Maka oleh sebab itu perbanyaklah mengingat Allah sehingga Allah keluarkan penyakit munafik dari diri kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dalam ayat 56 Al-Ahzab, Allah dan para malaikat senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah. Diperintahkan kepada kita untuk selalu menyalawati dan menyalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebut di dalam hadis, apabila seseorang berselawat kepadaku, maka Allah akan memasukkan ruhku di dalam tubuhku dan aku berselawat kepadanya. Demikian di antara keagungan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, ayat berapa? Nak ditanda ayat pada Ha? Serto? Serto Siblah. Ini peduknya pi Serto Siblah. Sama-sama kita baca, berarti sang Serto Siblah. Serto Siblah. Jino Serto Siblah. Ni agak betul. Sama-sama kita baca. InsyaAllah per huruf Allah balas 2 kebaikan. Hadis yang lain 10 kebaikan. Per kebaikan tak mampu dibeli dengan harga dunia ini. Kata baginda, mayuridu ayatakallama ma'allah falyakra'il Qur'an. Siapa yang berkehendak bicara dengan Allah, maka supaya bahawa ia membaca Al-Quran. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن
وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. Alhamdulillah, sudah kita baca beberapa ayat Allah. Waktu yang dilalui dengan kebaikan itulah kemenangan. Di dalam kitab Masail al-Mu'tadin dipertanyakan soal jika ditanyai orang kita apa itu untung baik dan apa itu untung jahat. Jawab bahwa untung baik itu adalah Islam dan taat. Sedangkan untung jahat itu adalah kafir dan maksiat. Alhamdulillah kita Islam, tadi kita baru taat. Maka itu semua adalah untung baik. Sedangkan maksiat itu untung jahat. Kita bersyukur kepada Allah karena kita tak mampu apa-apa kecuali Allah yang gerakkan. Sudah digerakkan membaca Al-Quran,
Semoga dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Kita hadiahi pahala baca tadi kepada dua ayah bunda kita, guru kita dan seluruh muslimin muslimat. Amin. Wa qalu, dan berkatalah mereka itu orang yang hidup di masa Nabi, mereka itu yang sudah membaca Taurat, Zabur dan Injil, mereka itu yang mengakui kebenaran akan datangnya Muhammad Nabi akhir zaman, tapi tidak mereka mau mengakui bahawa Muhammad itu adalah orang yang sekarang berada bersama mereka. Karena Nabi berkampanye bahawa orang-orang yang membelot daripada agama Nabi Ibrahim dengan melakukan kemusyrikan, orang yang membelot dari Taurat, Zabur dan Injil, tidak percaya kepada Nabi yang dijanjikan di dalam Taurat, Zabur dan Injil di akhir zaman, maka mereka adalah ahli neraka. Maka mereka juga tidak mau kalah, mereka selalu kampanye. Wa qalu, dan mereka mengatakan, la yadkhulal jannah, tidak masuk syurga, illa man kana huda, kecuali orang-orang karena yang adalah ia digolongkan kepada bangsa Hud, atau bahasa kita Yahudi, dasar kata orang yang mendapat hidayah. Au Nasara, atau orang Nasara, bahasa artinya orang yang ditolong Allah. Nama agama kita Islam sejahtera. Nama agama Islam di masa Nabi Isa adalah agama yang ditolong, Nasara. Nama agama Islam di masa Nabi Musa dan Daud namanya agama Yahudi yang dihidayahi. Jadi karena mereka tersalahkan dengan syariat baginda, maka mereka mencari menang dengan ngomong yang masuk syurga besok adalah Yahudi, yang masuk syurga besok adalah Nasrani. Nah, di pemenang draw. Kita tanya ini, mandum draw dengan betul. Gop salah. Tapi semua itu dapat dibuktikan. Tilka amaniyuhum. Karena mereka bisik-bisik tetangga begitu, Nabi inspirasi ke Allah, inspirasi ke Nabi ini ayat supaya Nabi keluarkan sebagai klaim Allah. Tilka amaniyuhum. Itu adalah khayalan mereka, mimpi mereka, omong kosong mereka. Jadi karena mereka di dalam hati yang kecil mereka mengakui Allah itu benar, dan Allah berfirman ke Nabi Muhammad, mereka merasa tersudut dengan omongan Allah. Amanihum, omongan kosong. Yang terhidayah masuk Islam sebab itu, yang tak terhidayah tambah kampanye. Lalu ya Muhammad, kalau mereka bilang mereka ahli syurga, kita yang salah. Qul, ngomong Muhammad pada mereka, hatu burhanakum, datangkan bukti kalian, in kuntum shadiqin, jika kalian memang orang yang benar. Makna bukti di sini sampai tingkat Allah beri mukjizat ke Nabi ketika diminta, hal yang di luar kepala. Tapi itu bukan di sini. Makna di sini yaitu kalau memang ini yang salah, maka mana tersebut di Taurat, kamu pengikut Taurat. Tersebut di Zabur, kamu pengikut Zabur. Tersebut di Injil, kamu pengikut Injil. Apa yang kalian sebutkan itu benar. Bahwa kalian tak ngaku Nabi akhir zaman, kemudian kalian menyatakan bahawa kalian masuk syurga, sedangkan kalian telah syirik dari agama Allah dengan menggunakan Lata Uzza sebagai simbol sembah Allah. Jadi mana bukti kalian? Maka terkalahkanlah argumen mereka dengan ayat ini. Karena kalau buka Taurat, mereka musyrik. Buka Zabur, mereka musyrik. Buka Injil, mereka musyrik. Jadi mereka bukan pengikut agama mereka. Bala, jangan demikian. Man aslam, siapa yang mensejahterakan wajhah, akan wajah Allah, artinya cuma Allah yang disembah, lillah, juga dia sembah Allah karena Allah, bukan karena ingin cari menang. Karena mayoritas orang sudah Islam, jadi pro Islam, atau takut nanti diganyang pro Islam.
wa huwa muhsin, dialah orang yang ihsan, orang yang sudah bersih dari kemunafikan apalagi kemusyrikan. Maka bagi orang tersebut dijamin Allah, falahu, maka baginya ajruh, pahalanya, inda rabbih, di sisi Tuhannya. Maka kita tadi salat maghrib, sekarang ikut dirasah atau talaki atau taklim, hanya karena Allah. Dan Allah jamin pahala kita di Allah, tak perlu di tempat lain. Ketika Allah sudah ridha, maka yang lain akan Allah buat ridha. Bahkan ketika dia betul-betul tok untuk Allah, fal wala khaufun, dan tidak adalah ketakutan alaihim, di atas mereka itu. Bagi orang yang benar tak ada ancaman neraka, tak ada ancaman siksa, tak ada ancaman kecelakaan hidup dunia. Walahum yahzanun, dan tidak mereka merasa gundah. Gundah mereka bukan untuk dunia. Bagaimana makan besok, bagaimana kalau kurang uang, tak ada di mereka. Karena mereka yakin Allah akan menjaga dia. Yang dia gundah seperti gundah Nabi, yang wajib juga kita bersifat dengan sifat itu, yaitu bersifat dengan khauf war raja. Itu adalah ciri orang beriman, yang mereka tidak ujub, ria dan takabur. Karena baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga manusia, tapi beliau dimuliakan Allah dan beliau atau nomor satu daripada semua. Tapi beliau selalu merasa di dalam hatinya khauf yang diperintahkan Allah, yaitu khauf, takut ibadatnya tak diterima Allah, takut ibadatnya ditolak Allah. Warraja, dan selalu berharap diterima Allah dirinya, diterima Allah ibadahnya. Jadi baikna laulai dia nyok kaheboh lun, cik lebih lun dibanding orang lain, yang silap. Ketika kita memandang ibadat yang ada pada kita, ingat itu untung baik Allah beri ke kita. Jangan lupa sejarah Azazil, rektor langit, gurunya para malaikat, tapi mati kafir karena dia merasa dirinya hebat. Dan ini semakin besar seseorang, semakin parah ditunggangi penyakit ini. Membaca oleh Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, 4 malaikat terkemuka di pintu neraka. Satu daripada para malaikat akan kekal di neraka. Masa itu jin juga digolongkan sebagai golongan malaikat. Sebagai bukti, dalam ayat berapa, 32 lebih kurang, Al-Baqarah, wa iz qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Di ketika kami mengatakan kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, semua sujud kecuali iblis. Malaikat, iblis masuk dalam kata-kata malaikat di waktu itu, belum dikecualikan. Maka berlarilah mereka kepada syekh mereka yang namanya di langit, di atas langit ketujuh, Azazil. Di langit ketujuh beliau ada nama, di langit ke-6 sampai langit ke-1, yaitu dengan nama-nama Raki'in, Sajidin, Muhsinin, Mutawakkilin. Cuma saya enggak ingat tahap langitnya. Kemudian, maka setelah itu mereka meminta, ya Syekh, dengan tangisan kami sangat takut kalau kami Allah masukkan ke neraka, doakan kami Syekh supaya kami jangan kekal di neraka, jangan dimasukkan ke neraka. Maka di ketika itu Azazil angkat tangan dan memohon kepada Allah. Doanya dikabulkan Allah kebetulan. Ya Allah, selamatkan mereka dari api neraka. Tapi beliau tidak berdoa terhadap diri, karena beliau anggap diri saya ini adalah guru mereka. Rupanya dialah penghuni nerakanya, karena ia lupa pada dirinya. Jadi kita harus ada sifat khauf wa raja, bahwa kita mungkin celaka. Walau perintah syariah, benci melihat maksiat, jika kita bertugas bertindak, tindak. Tapi doakan dia berubah, dan selalu mendoakan diri mungkin sesat. Seperti Azazil yang dilantik dengan nama Iblis,
Fir'aun, Hanan, Barsisa, Bal'am dan banyak tokoh-tokoh dunia lain yang akhir hidupnya mati kafir. Karun dan sebagainya. Kemudian daripada itu, waqalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Ada yang mereka berserikat antara Yahudi jahat dan Nasrani jahat. Ada yang konfrontasi Yahudi sendiri, Nasrani sendiri. Ngomongnya begini, waqalatil yahud, dan berkatalah orang yang kena hidayah atau Yahudi, laisatin nasara ala syai'. Tidaklah Nasrani itu di atas suatu pun. Nasrani enggak masuk syurga. Yang naik dawa tapi keroro boy. Jawab Nasrani, waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Itu Yahudi enggak masuk syurga. Jadi ada yang model begitu, saling menyalahkan. Ada yang model bersatu berdua. Wahum yatlunal kitab. Kenapa mereka bertengkar? Padahal mereka sudah didatangkan kitab. Mereka tinggal lihat dalam manuskrip mereka, siapa ahli syurga yang patuh pada Allah dan Rasulnya dan kitabnya di kitab mereka dan mengakui Nabi akhir zaman. Karena termasuk Nabi Isa nanti di surah As-Saff ayat berapa itu saya lupa, beliau selalu berkampanye bahawa saya menyampaikan bahawa akan datang Nabi setelah saya, namanya Ahmad. Dan seperti sejarah pernah saya sampaikan, seorang rahib Yahudi selalu menyobek kitab karena beliau mendapati nama Muhammad. Jadi ini sudah menjadi iman bagi mereka. Maka ketika datangnya Nabi Muhammad, mereka ganti ayat-ayat supaya Muhammad itu tak tampil. Jadi kembali ke kitab, siapa yang masuk syurga? Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qaulihim. Kadzalika, demikianlah, qala alladzi, berkata orang-orang, la ya'lamuna, yang tidak memahami, mithla qaulihim, umpama apa yang mereka katakan. Itu omongan orang bodoh yang tidak memahami omongan yang mereka omongkan. Kalau bahasa kita, bahasa Aceh, lebih faham ketika didengar. Madai pegah nampum ke drawai. Nya adalah haba-haba burung yang pergi pegah medrawai hai dia pegah. Kalau bahasa Arabnya, kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qaulihim. Demikianlah berkata orang-orang yang tidak memahami umpama yang mereka katakan. Jadi madai pegah ke drawai tanpum. Pegah Yahudi hantar mong syurga, Nasrani hantar mong syurga. Berarti dia pegah kedua bangai. Sebab mereka masih punya kitab, maka mereka tersudut lagi. Misalnya itu ada papan tulis, penduduk Kampung Lam Jabat jumlah sekian, lorong di Kampung Lam Jabat sekian lorong. Ada orang yang ngomong penduduk di Kampung Lam Jabat kebalikan itu, lorongnya kebalikan itu, nama lorong kebalikan itu. Lalu dia bilang, lu nak tolok Lam Jabat. Maka akan ada orang yang ngomong, puih pegah haji. Madai pegah haji pegah. Mekai ratu hoju. Begitulah klaim Allah. Kalau bahasa kita, mekai ratu hoju. Puih pegah hom. Gitu. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Namun kamu Muhammad enggak usah susah. Tugas kamu dakwah. Fallah, maka bermula Allah, yahkumu, akan menghukum mereka, bainahum, di antara mereka, yaumal qiyamah, di hari kiamat kelak, fima kanu fihi yakhtalifun, pada sesuatu, fima, pada sesuatu, kanu, yang adalah mereka itu, fihi, padanya masalah berselisih paham. Ino dawa ubi dawa menyuka hati milengo kakuh Muhammad. Tinggal tak berdebat orang akhirat. Ya, klaim Allah. Walau kita bilang benar, yang salah enggak mau ngaku itu benar. Yang benar enggak mau dikatakan itu salah. Jadi nanti dari akhirat kita lihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau sudah begitu. Udah kita nasihati enggak mau dengar, cerita akhirnya anak apa? Tinggal huruf akhirat merumpok yang bahasa Aceh je. Waman adlam, dan siapakah yang lebih zalim, mimman, daripada orang-orang, mana'a masajid Allah, yang mencegah orang dari masjid Allah. Sudah nyata di Taurat, Zabur, Injil,
akan datang Nabi akhir zaman yang membawa Al-Quran, namanya Ahmad. Ketika pengikut Ahmad atau Muhammad itu tampil, maka mereka frontal mencegah orang-orang Islam jangan sembahyang ke Kaabah. Itu lama ditundukkan Kaabah. Baru ditundukkan Kaabah sebenarnya 2 tahun sebelum Nabi wafat. Karena Nabi berada di Madinah. Jadi di masa Nabi di Mekah, ini kan Makkiyah surah Al-Baqarah, Nabi sudah mengajak rakyat untuk memuliakan tempat yang mulia, yaitu Kaabah. Diperangi. Siapa datang ke Kaabah dipukuli. Maka turunlah ayat. Siapa lagi yang lebih palih daripada orang-orang yang melarang orang ke masjid Allah? Namun ketika kita membaca hadis adab masuk masjid, terdapat di situ hadis Nabi melarang orang makan makanan berbau yang menyebabkan bau mulut masuk masjid. Nabi melarang orang berbau badan masuk masjid. Jadi bukan melarang masuk masjid, jangan gara-gara dia mengganggu orang dalam masjid. Nya dah baju jengkol putih, hana tika igo. Nya napa hatanya relah Fatihah kau. Yang gekun mengganggu orang. Kemudian kita beko atau bahasa lain beange. Reksona hanabuh mano hanabuh relah saf. Ndak keperai dengku rapatkan saf hai tak rapat dan hana disya hana makruh handa rapat saf meuna urang ange karena memang hai handa tu. Lebih penting khusyuk salat daripada rapat saf. Jadi dia punya nak jak masjid pas tu bedo sikit. Baru jak masjid. Baik dia aju kadang dro tu hana tu bayarilah agak-agak. Di Islam itu an-nidhafatu minal iman, kebersihan itu sebahagian dari iman, kemuliaan. Jadi baik ente terpahami bahawa Nabi larang orang ke masjid, tercela itu. Tercela. Kemudian ayyudhkara fiha ismuh. Yang apa kerja manusia sampai ke Kaabah? Bahawa mereka menyebutkan di dalamnya masjid akan nama-nama Allah. Wa sa'a fi kharabiha, dan hampir-hampir mereka menghancurkan masjid itu. Karena mereka letakkan di dalam Kaabah penuh dengan berhala-berhala, dan di sekeliling Kaabah dipenuhi dengan berhala. Ini makna menghancurkan masjid. Mereka buat salah kaprah tentang kesan Islam. Ini makna kharban di sini. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Tidak sepatutnya demikian. Ulaika, mereka itu semua, makana tidak adalah bagi mereka ayyadkhuluha, bahwa mereka masuk ke dalamnya Kaabah, wilayah Kaabah, Masjidil Haram, illa khaifin, kecuali dalam keadaan takut. Khaif. Ini kalau tidak direka tak bisa. Kalau tak direka, kita dalam masjid misalnya alam jabat, peh rentam enak. Kiban Nabi jalan proyek. Ini bahas proyek. Nyah nak betul. Walau pendapat kuat ngomong dalam masjid makruh, pendapat dhaif haram. Kalau ngomong Islami nol masalah. Jadi kita kadang-kadang enggak ada rasa hormat masjid. Sepatutnya orang masuk masjid itu penuh dengan rasa takut. Maka boleh lihat. Boleh buktikan nanti. Kalau ikut program umrah, itu rasanya kalau orang lain enggak berani kita. Tapi orang Indonesia berani kita marahi. Lalengan selfie, video call, pegah abah. Nyai bineh Kaabah mau boleh kena. Karena tujuan di sini bukan ibadat, muter-muter Kaabah. Maka ini kejadian lagi. Jadi harus kita posisikan. Kayak ada tentara, ada polisi, masa konflik, kita ketakutan. Harus kita posisikan ada rasa takut terhadap mencela masjid dengan tidak menghormatinya. Sepatutnya begitu.
mereka, tapi malah mereka mengusir orang-orang yang ada di Masjidil Haram yang menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda kita bersama. Maka Allah tentang orang-orang yang mengusir manusia dari Masjidil Allah, lahum fid dunya khizyun, bagi mereka itu di dalam dunia terhina, walahum fil akhirati azabun azim, dan bagi mereka itu di hari akhirat mereka azim, mereka mendapat azab yang amat sangat. Ada orang Nabi Muhammad azan, itu bahasa bid'ah udah dari dulu ada. Ketika Nabi Muhammad azan tak sama dengan azan Yahudi Nasrani, bid'ah mereka bilang ke Nabi Muhammad. Dan orang Arab itu maki yang paling parahnya, terbakarlah kamu, terbakarlah rumahmu. Maka di masa itu salah satu kemuliaan Nabi Allah beri, yang sering kali berharap Nabi Muhammad terbakar, lagi masak dia terbakar dan mati dalam keadaan terbakar. Habis itu baru enggak ada yang ngomong-ngomong lagi. Bututung di Muhammadnya, bututung hai dia kene, sebab kalau naik ungau ni tutung. Jadi di dunia Allah buktikan, di akhirat dibuktikan. Obatnya cuma taubat. Maka sahabat-sahabat yang dasar mereka Yahudi dan Nasrani, sebab taubat mereka jaminan azab dari Allah kepada mereka Allah cabut. Ini pemahaman ayat 70 surat Al-Furqan, yubadilullah sayiatihim hasanat. Allah ganti jelek mereka jadi baik. Maka wahai muslim, walillahi masyriq wal maghrib, masyriq timur, maghrib barat, semua milik Allah, dan milik Allah lah timur dan barat. Fa ainama, maka di mana saja kamu berada, tualu, palingkan atau hadapkan, fathamma wajhallah, maka hadap oleh kalian akan diri Allah. Jadi kalian ini penyembah batu hitam, di mana kamu berada? Kalau Kaabah di tengah itu, yang di sana ke sana, yang di sana ke sini, yang di sana ke sini, yang di sana ke sini. Apa yang mereka sembah bukan seperti Yahudi, karena mereka menuduh kita penyembah batu hitam. Yang kita sembah yaitu Allah. Momennya hadapnya ke situ. Karena begitu perintah Allah. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah itu wasi', maha luas. Pengampunan, pemberian segala-gala luas di Allah. Alim lagi, Allah maha mengetahui apa yang sebenarnya, siapa yang sebenarnya benar dan salah. Maka kita tetap komit. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat ini? Beginilah, kedengkian itu menyebabkan seseorang tidak saja bisa ngomong bahwa saya ahli syurga dan dia ahli neraka, sampai mencegah orang lain untuk ibadah padahal dia tahu itu yang benar. Kedengkian itu menyebabkan sehingga yang benar dianggap itu tercela. Ini sedikit ada penyakit ini di kita orang Aceh Raya. Ketika tahu di mana kampung dia, di Gerong-Gerong PD aja pakai. Di mana kampung dia? Melabuh, awak belah di Selawah aja pakai. Ini penyakit ini, penyakit dengki. Allah tidak melihat wajah, pakaian, tapi Allah lihat hatinya, hati-hati ni yang baik je lagi yang. Gara-gara Nabi Muhammad bukan Yahudi, bukan Nasrani, diperang oleh mereka dari zaman dia sampai zaman hari ini. Mereka enggak terima Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad bukan Yahudi. Dan ketika dibilang Nasara juga Bani Israel. Intinya mereka tidak mau ikut Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad keturunannya Nabi Ismail, sedangkan mereka yang lahir menjadi Bani Israel keturunannya Nabi Ishak dari Mama Siti Sora, sedangkan Nabi Muhammad dari Mama Siti Hajar. Padahal Nabi sudah persatukan perintah Allah, mereka dalam satu naungan, yaitu jangan kembali ke Ismail, Ishak, kembalilah ke Ibrahim. Itulah hikmah
kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Tapi mereka enggak mau terima. Nah, begitulah. Jadi kalau kita mau bersatu, kembalilah kepada nenek Adam. Baik kembali ke Iskandar Muda menyukai Islam. Maka pulih dia. Mana kembali ke Iskandar Muda kah anda tumbang talain. Nah, begitu keadaan. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marja'ul ma'ab. Kita belajar ilmu fiqh dikit. Ini saya sampaikan, ingat baik-baik tentang lupa dalam solat. Ada. Dan ragu-ragu dalam solat. Karena ragu-ragu dalam solat menyebabkan kalau itu ragu rukun, ragu rakaat, sunat, sujud sahwi. Lupa dalam salat, kalau lupa itu sunat juga menyebabkan sujud sahwi kalau statusnya sunat abad. Ragu-ragu dalam salat bisa menyebabkan juga sujud sahwi, bahkan bisa batal salat. Dengar baik-baik, udah. Yang pertama, ragu-ragu pada rakaat itu biasa terjadi di kita. 2, 3, 3 atau 4. Maka itu kembali kepada yang angka lebih rendah, yaitu 2 atau 3. Kalau ragu 2, 3, 2, 3, 4, 3. Nah, itu yang yakin. Karena perintah Nabi, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang ragu-ragu kepada yang tidak meragukan. Yaitu ma la yaribuk, tidak meragukan, yang sudah pasti 3. Kecuali orang yang lagi minum obat sekarang. Minum obat jalan udah kecempaka, dikasih obat jiwa, selalu ragu-ragu. Itu orang itu sarankan aja ambil yang banyak. Kalau enggak selalu kacau dia. Tampau tembayang untuk 6, 8 rakaat karena urungnya benar-benar jujur. Jadi urung lagi nyan, kalau lo rasakan tak pegah haju menyoduangan le degu. Le jauh. Yang urungnya KPD baju nyohana habis-habis tembayangnya. Karena bisikan waham gehun nama penyakitnya. Yang si ijo zezipam, yang kajibnya yang kemenan itu. Mantang ketim tembayang kagot. Kemudian ragu-ragu pada rukun. Dalam rukun dianggap tidak selesai rukun. Ingat notnya, ragu-ragu dalam rukun, sedang rukun belum rukun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, lu baca bismillah apa no? Ada bismillah apa enggak tadi? Nah, itu ragu-ragu Fatihah dalam Fatihah. Maka kembali ke bismillah. Udah. Karena dia lagi terjadi. Ragu-ragu rukun setelah rukun. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, baca bismillah apa nak? Anggap selesai. Ragu satu rukun dari satu paket rukun, dianggap belum selesai. Satu paket rukun selesai, ragu anggotanya, dianggap selesai. Ada. Ragu-ragu rukun dalam satu rakaat. Rakaat dah kelompok besar lagi. Ragu satu elemennya, bukan ragu anggota kelompok, dianggap belum. Udah, dianggap belum. Udah rukuk Allahu Akbar. Nah, Fatihah apa nak buno? Bukan elemen Fatihah. Balik ke Fatihah. Balik ke Fatihah. Kalau sudah lewat satu rakaat, ragulah Fatihah rakaat pertama. Itu dianggap sudah selesai. Dalam kelompok besar. Ada Fatihah apa enggak ya rakaat pertama tadi? Dianggap ada. Karena sudah lewat kelompok besar. Satu kelompok yaitu satu rakaat, ragu Fatihah, satu anggota, itu dianggap selesai. Tapi kalau belum selesai satu rakaat, ragu satu anggota, itu dianggap belum. Lewat satu rakaat, ragu satu anggota, dianggap sudah. Jadi Fatihah dengan anggotanya satu kelompok dan anggota. Kemudian rakaat dan rukun-rukunnya itu lain lagi anggota. Kampung le? Kemudian kalau ragu di rakaat yang lain, itu dianggap selesai. Kalau yakin tengok, saya salat nih.
Ini dah rakaat kedua. Yakin enggak rukuk rakaat pertama tadi? Aduh, tadi lupa rukuk. Ini yakin. Kalau ada rukuk apa enggak? Ada enggak? Tapi tadi saya enggak rukuk. Ini tidak dianggap rakaat ini. Langsung pas teringat enggak ada. Allahu Akbar, ke rukuk terus. Udah. Sami Allahu liman hamidah. Maka ini dianggap rakaat 1, bukan rakaat kedua. Kemudian apabila dia sudah melewati yang dia ragu. Ini kan rakaat kedua nih. Bukan dia ragu, dia yakin. Saya tadi tidak rukuk rakaat pertama. Dia udah rukuk rakaat kedua, subhanallahil azim. Sami Allahu liman hamidah. Berarti tadi saya enggak rukuk rakaat pertama. Maka rukuk rakaat kedua ini adalah rukuk rakaat pertama. Ini dianggap 1 rakaat. Nah, kalau sudah lewat, teringat enggak rukuk rakaat pertama, pas di rakaat ketiga, maka itu rukuk rakaat kedua jadi rukuk rakaat pertama. Rukuk rakaat ketiga ini adalah rakaat kedua. Jadi apa yang mau mangle lanjutkan aja. Yang susah katanya tengah terjadi. Kampung ke? Yang terakhir untuk lo ulang-ulang lo. Yang jadi masalah bisa batal solat ragu-ragu, bukan yakin, ragu, batal solat. Yaitu ragu niat. Ihdinas siratal mustaqim. Ada niat enggak tadi dalam takbir ya? Kan salah bahwa yang wajib niat dalam takbir tok mazhab Imam Syafi'i itu bukan lawan kita, teman kita. Sedangkan mazhab lain boleh di luar. Padahal di dalam kitab dibuat sedikit sebelum dan sedikit sesudah. Udah saya jelaskan dulu. Ada niat apa enggak ada dia? Ada niat apa enggak ada dia? Itu diberi waktu 1 Fatihah. Kadar waktu 1 Fatihah apa dum? 15 detik. Kalau dalam 15 detik tidak terjawab, batal solat. Nanit pun apa? Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Tidak terjawab, putus, habis. Walau dalam Fatihah, walau dalam lain. Tapi terjawab, ada, sambung salat. Tidak ada, selesaikan salat. Kalau yakin, enggak ada cerita. Udah. Sekarang saya bawa ayat 1. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal, tidak Allah akhirkan 1 saat dan tidak Allah awalkan 1 saat. Sekarang yang pernah belajar bahasa Arab, kalau saya tanya sekarang jam berapa, bagaimana bahasa Arabnya? Ayu sa'a, ayus apa? Kam sa'ah al-an atau ayu sa'ah al-an. Poh padum jino. Sa'ah artinya 1 jam. Tapi di ayat tadi tidak lagi bermakna sa'ah itu 1 jam. Apa juga? Apabila datang ajal, Allah tidak awalkan walau sedetik dan Allah tidak akhirkan walau sedetik. Jadi dikatakan boleh awal beberapa sa'ah, akhir beberapa sa'ah, bukan beberapa jam sebelum. Dari rumah belum mandi dah niat sembahyang maghrib, lalu mandi baru datang sini, udah niat tadi. Jadi makna sedikit sebelum itu jangan diartikan mujum-jum. Tapi saya salat fardu maghrib, ini hati ngomong, saya salat fardu maghrib ikut imam, Allahu Akbar. Nah, itu sah dalam mazhab lain. Omongan sebahagian pengikut mazhab Syafi'i juga sah. Syafi'i radhiyallahu an, guru kita bersama. Kemudian Allahu Akbar, saya salat fardu maghrib, itu sah. Kalau mazhab Imam Syafi'i yang benar, mesti dari Allahu Akbar di situ. Jadi bukan makna di dalam kitab Mazhabul Arba'ah sedikit sebelum, sedikit sesudah, boleh beberapa saat, hanya telah ba'buh makna saat. Berarti kalau datang ajal, Allah bisa mundurkan beberapa jam atau tidak dimundurkan beberapa jam, tidak diawalkan beberapa jam. Berarti setengah jam nah mentang atret ya Allah perhatian nah cara tu. Jadinya salah pada paham. Jadi itu masih ada karena waktu tentang ragu-ragu. Ini saya sudah
menjelaskan satu ragu-ragu rukun dalam rukun, iaitu sedang Fatihah, ragu elemen Fatihah. B, ragu-ragu rukun setelah rukun, ragu Fatihah setelah Fatihah, dianggap selesai. Udah. Kemudian ragu-ragu satu rukun di dalam satu rakaat, maka dianggap belum selesai. Seperti ragu-ragu udah baca Fatihah apa belum, bukan ada baca bismillah, kelompok besar, maka dianggap belum. Udah ruku apa belum, maka dianggap belum. Ragu-ragu satu rukun setelah lewat rakaat, dianggap selesai, walau kenyataannya tidak dilakukan, dianggap selesai karena terjadi ragu bukan yakin. Semoga kaji ilmu bagi kita bersama. Karena watih namun bila pertanyaan, kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fikru sa'atan afdalu min sab'ina sanah, berfikir sedetik lebih mulia daripada 70 tahun ibadat sunat. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u, apabila kalian melewati kebun syurga, hinggaplah. Ma huwa riyadul jannah ya Rasul, apa itu kebun syurga ya Rasul? Halqul ilmi atau halqud dzikri, orang duduk untuk tuntut ilmi atau orang duduk untuk berzikir kepada Allah. Juga di dalam hadis, saya tidak ingat lafaznya, orang yang menunggu-nunggu salat, dari maghrib kita tunggu isya, maka dia diberi pahala oleh Allah salat sampai isya. Jadi kita dapat pahala salat plus belajar. Semoga Allah balas pahala tersebut. Kita hadiahi untuk dua ayah bunda kita, guru kita dan seluruh muslimin muslimat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Malam minggu, malam Jumat, malam Jumat, nanti demi dalam buah amin non Jumat di Sabtu di kita kenal di mana oh tak ada dari waktu dari bulan tak ada Jom malam je. Malam je duk tinggal begini, kayak kumur begini. Dia mungkin dia mungkin buku Isya. Wate ana tahu lah. Munur telah dia kena. Wate alhamdulillah je. Nah urang enggak ada mau Islam. Kah aja dapat dekat orang dah mau Islam. Mau meninggal kan dia Isya. Kerja kena pun apa aku try. Dulu nak temu Islam urung Medan. Urung pejabat. Kakaknya kerja lagi no, mereka kalau kudet motor turun mana. Ya permun kau nyai le. Bawa je. Mami yang meninggal agaknya tengok pada orang. Baik.